Perkenalkan, saya Zalza Dwi Hayuningrum dengan NIM 2017-81156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan tersebut. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Semua proses yang terjadi di industri ini menggunakan alat-alat yang sudah modern atau alat-alat yang sudah sangat canggih. Kemudian, PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan perusahaan yang berbentuk PT, yang dimana PT tersebut adalah badan hukum yang menjalankan suatu usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur. Visinya yaitu menjadi Total Food Solution Company, yang dimana Indofood menginginkan perusahaannya menjadi solusi dalam menyediakan bahan baku makanan atau bahan-bahan makanan. Kemudian ada misi yang pertama, terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi. Yang kedua, menghasilkan produk kualitas yang tinggi, inovatif, dan terjangkau agar disukai oleh para pelanggan. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan produk-produk bagi pelanggan domestik atau pelanggan internasional. Ya, selanjutnya yang keempat, memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu meningkatkan stakeholder value. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, mengembangkan bidang usaha secara terus-menerus melalui usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Kemudian yang kedua, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang dimana PT Indofood Sukses Makmur akan memberikan tunjangan atau kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga, menyuplai daerah lain yang selalu kekurangan bahan makanan. Jadi, PT Indofood tersebut memberikan bantuan bahan pokok atau bahan makanan ke daerah-daerah pelosok agar daerah-daerah pelosok tersebut tidak kekurangan bahan makanan. Kemudian, yang keempat, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang sudah saya jelaskan tadi, Indofood membantu untuk menyuplai ke daerah-daerah pelosok untuk membantu kekurangan kesediaan bahan baku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dari produk Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Saya akan membahas mengenai kekuatan yang dimiliki oleh produk dari Indomie tersebut. Yang pertama yaitu keahlian cita rasa Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa cita rasa Indonesia itu sangat variatif, yang dimana Indomie tersebut dibuat dengan menggunakan rasa-rasa kuliner dari Indonesia. Selanjutnya, yang kedua itu memiliki satu grup yang menjalani pendistribusian produknya. PT Indofood Sukses Makmur bekerja sama dengan PT Grup Distribusi Indo untuk mendistribusikan Indomie ke beberapa daerah. Selanjutnya, jangkauan distribusi luas. Jangkauan distribusi luas artinya produk Indomie tersebut mudah dijangkau di beberapa tempat atau di tempat manapun dia pasti ada. Selanjutnya, kecepatan dalam jangkauan konsumen. Karena distribusinya luas dan produk tersebut banyak ditemukan di mana-mana, jadi konsumen dapat dengan cepat untuk menemukan produk tersebut. Nah, perkenalkan, nama saya Dela Astuti. Kali ini saya akan membahas mengenai weakness atau kelemahan daripada Indomie. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah porsinya sedikit. Dengan porsinya sedikit, akhirnya dapat membahayakan Indomie karena kompetitor tahu celahnya kelemahan Indomie yang secara nampak kelihatan, sehingga kompetitor, contohnya mie sedap, sudah mencoba untuk menawarkan porsi mie yang lebih besar daripada Indomie. Lalu yang kedua, ada produk memakai MSG. Bagi orang-orang yang sudah aware tentang kesehatan, tentu yang awalnya suka banget Indomie akan mengurangi konsumsi Indomie karena tahu bahwa Indomie itu nggak baik karena terlalu banyak mecinnya. Lalu yang ketiga, ada biaya pemasaran yang tinggi. Tentu dengan biaya pemasaran yang tinggi, cost dari perusahaan itu akan bertambah. Jika cost yang dikeluarkan bertambah, akan
berdampak pada harga Indomie yang semakin naik. Dengan harga yang akan naik itu akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, apakah tetap stay di Indomie atau justru malah berpindah ke merek lain dengan produk yang sama. Lalu yang keempat ada ketersediaan bahan baku. Dengan ketersediaan bahan baku ini yang minim, memungkinkan untuk menghambat produktivitas daripada Indomie. Dengan permintaan yang naik, permintaan yang bertambah, tetapi ketersediaan bahan baku yang terbatas tentu akan menghambat pertumbuhan daripada merek Indomie itu sendiri. Lalu beralih ke opportunity. Opportunity berarti kesempatan atau peluang. Opportunity dan threats, yaitu ancaman, adalah kedua faktor dari eksternal, yaitu faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama dari opportunity yaitu pertumbuhan pasar yang meningkat. Dengan pertumbuhan pasar yang meningkat, tentu menjadi peluang yang sangat baik bagi Indomie untuk ekspansi pasar. Lalu yang kedua ada gaya hidup yang instan. Kita tahu bahwa sekarang mau ngapa-ngapain maunya serba cepat, serba instan, sehingga Indomie menjadi pilihan yang tepat dan peluang yang baik bagi Indomie untuk memasarkan produknya. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan e-bisnis yang berkembang. Dengan e-bisnisnya, Lalu yang ketiga ada pemanfaatan e-bisnis yang berkembang. Dengan e-bisnis yang berkembang saat ini, dengan mudahnya mempromosikan produk, dengan mudahnya konsumen mengetahui produk kita, itu akan lebih mudah bagi Indomie ekspansi pasar. Lalu yang keempat, permintaan pasar yang tinggi. Jadi bisa ekspansi. Kita tahu bahwa sekarang Indomie sudah mulai ekspansi ke luar negeri. Ini awal yang baik bagi Indomie untuk memperkenalkan produknya di kancah mancanegara. Lalu nomor 5, naiknya harga makanan pokok. Dengan naiknya harga makanan pokok ini menjadi peluang bagi Indomie karena apa? Dengan harga 2.500 Indomie konsumen sudah makan kenyang dengan Indomie. Sedangkan kalau misalnya harus membeli bahan makanan yang lain, tidak akan cukup dengan 2.500. Minimal harus mengeluarkan 7.000 atau 10.000. Lalu ada threat, itu ancaman. Yang pertama ada ketatnya persaingan. Kita bisa lihat sendiri bahwa kompetitor ketat kita, mie sedap, sempat menguasai pasar dan itu mungkin akan terjadi tahun ini, tahun depan, atau tahun selanjutnya yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga untuk itu Indomie harus bersiap diri karena suatu saat pasti ancaman itu akan datang lagi. Lalu yang kedua ada menyadari bahaya MSG. Dengan MSG orang akan benar-benar aware terhadap kesehatan dan pasti akan lambat laun meninggalkan Indomie ini yang banyak MSG-nya. Nah, bagaimana cara Indomie untuk menyiasati hal tersebut? Apakah mungkin Indomie akan memproduksi Indomie yang tanpa MSG? Itu mungkin bisa menjadi pilihan atau alternatif lain agar Indomie tetap eksis. Lalu yang ketiga ada pesaing baru. Kita sudah tahu banyak kompetitor, ada Supermie, ada Popmie, ada Sarimi, dan mie yang lain. Dan kemungkinan akan muncul produk mie baru yang dapat mengancam keberadaan Indomie itu sendiri. Lalu ada strategi daripada PT Indofood. Jadi PT Indofood melakukan vertical integration strategi, yaitu dengan mengakuisisi PT London Sumatera. Nah, di mana PT London Sumatera ini perusahaan yang berada di sektor kelapa sawit, sehingga PT Indofood dapat memproduksi produk dengan tenang karena sudah bekerja sama atau mengakuisisi PT London Sumatera di bidang kelapa sawit sebagai bahan utamanya. Lalu dia juga melakukan forward integration strategi dalam
mengontrol atau mengawasi jalannya pendistribusian produk, dan juga melakukan backward integration strategi, yaitu melakukan strategi dalam hal pemasok. Jadi pemasok produk tentu kan selain daripada kelapa sawit, banyak bahan baku lain yang harus diperhatikan agar berjalannya produktivitas dengan baik, dan PT Indofood melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM 2017-80141. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Strategi perusahaan yang kedua itu adalah intensif strategi. Intensif strategi ini terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Untuk strategi penetrasi pasar itu, perusahaan Indofood ini meningkatkan market share mereka dengan cara itu menambah jumlah tenaga penjual, lalu melakukan promosi dengan cara iklan ataupun promosi yang lainnya. Lalu strategi untuk pengembangan pasar itu tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah yang baru. Karena untuk PT Indofood sendiri ini, apalagi produk Indomie-nya ini sudah banyak terkenal di daerah-daerah dan juga punya produk-produk yang khusus ada di daerah tersebut. Lalu yang ketiga itu ada strategi pengembangan produk, yaitu dengan cara meningkatkan penjualan dan meningkatkan produk-produk yang sudah ada atau memodifikasi dengan produk yang baru. Seperti kita sudah tahu ada Indomie yang ayam geprek atau Indomie Aceh, itu semakin meningkatkan penjualan Indofood. Selanjutnya untuk strategi yang ketiga ini ada differentiation strategi, di mana PT Indofood ini khususnya pada produk Indomie ini sering sekali menciptakan atau membuat rasa-rasa Indomie yang terbaru dan yang unik-unik, sehingga konsumen ini mulai tertarik dan ingin membeli produk ini meskipun dengan harga yang cukup tinggi, sehingga kami menganggap bahwa produk Indomie ini memiliki strategi differentiation strategi tersebut. Selanjutnya ada BCG Matrix. BCG Matrix ini terdiri dari 4, yaitu pertama itu ada question, start, cash cow, dan juga doc. Untuk pertama itu yang question ini menurut analisis PT Indofood Sukses Makmur bahwa produknya ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan juga untuk di Indonesia produk mie instannya ini merupakan market leader bagi mie instan produk lain yang ada di Indonesia, karena mie instan dari Indofood ini merupakan mie instan pertama di Indonesia, sehingga selalu menempel di benaknya para konsumen di Indonesia. Lalu yang kedua ada Star. Star ini menurut analisis PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan ini memiliki hubungan jangka panjang dilihat dari peluang dalam hal pertumbuhan maupun labanya, dan juga pangsa pasar yang tinggi, sehingga digemari oleh semua kalangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada cash cow. Menurut analisis PT Indofood Sukses Makmur, meskipun PT Indofood ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, tetapi PT Indofood ini bersaing pada pertumbuhan pasar di industri yang lambat, sehingga PT Indofood ini perlu untuk memiliki anak perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk makanan yang lainnya. Lalu yang keempat ada DOC. Jadi kalau DOC ini PT Indofood Sukses Makmur ini menunjukkan pangsa pasar
yang tinggi, tetapi bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah. Contohnya itu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wings Food. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang IFAS dan EVAS. Singkatnya, IFAS-EVAS ini untuk menyimpulkan hasil analisis SWOT yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lalu kita tambah bobot dan rating. Setelah kita tambah, ternyata skor daripada strength dari PT Indofood khususnya Indomie itu 3,67. Lalu untuk weakness-nya minus 2,62. Untuk opportunity-nya 3,48 dan untuk threat-nya atau ancamannya minus 3,7. Nah, nilai yang tadi, jumlah yang tadi itu kita buat koordinat analisis internal dan koordinat analisis eksternal. Setelah kita buat, rumusnya itu skor total kekuatan diambil skor total kelemahan bagi 2. Nah, setelah kita hitung, koordinat analisis internalnya itu 0,525 dan untuk analisis eksternalnya itu minus 0,11. Nah, caranya untuk membuat merumuskan kira-kira perusahaan kita tuh ada di kuadran mana, kita buat seperti yang ada di contoh gambar. Nah, lalu di situ di dekat opportunity ada angka 3,25. Nah, tapi itu dari web. Sebenarnya opportunity yang sudah kita hitung dari Indofood itu 3,48. Nah, lalu ada yang paling bawah, ada thread, ada angka 3,20. Nah, itu dari web. Tapi untuk Indofood itu threadnya 3,7. Jadi lebih panjang ke bawah daripada 3,20. Makanya saya gambar merah ke bawah untuk menjadi bayangan gambaran dari gambar si Indofoodnya tersebut. Lalu kurang lebih sama di strange, di situ ada 3,90, tapi untuk Indofood yang kami sudah hitung itu angkanya 3,67. Terus weakness-nya sebelah kiri itu 2,62. Jadi kesimpulannya sebenarnya gambarnya sama seperti contoh, tapi lebih ke bawah yang seperti sudah saya gambarkan di garis merah. Jadi kesimpulannya bahwa Indofood itu terdapat pada kuadran 4, yaitu context setter, dimana keberadaannya itu sangat memiliki pengaruh yang besar, namun juga memiliki ancaman yang sangat besar juga.